Ada rumor terkait aktivitas transfer Manchester United di bulan Januari tahun 2025 nanti. Setan Merah diklaim akan mencoba menjual Harry Maguire di Januari tahun 2025 nanti. Dilansir Football Insider, ada satu pemain yang coba dijual MU di musim dingin nanti. Pemain ini adalah Harry Maguire. Menurut laporan tersebut, manajemen dan tim pelatih MU memutuskan untuk menjual Maguire di Januari nanti. Ini disebabkan sang bek sudah bukan pilihan utama Erik ten Hag saat ini. Jadi ia hanya jadi penghangat bangku cadangan saja. Jadi ketimbang ia hanya jadi pemain pelapis, manajemen MU menilai lebih baik untuk menjualnya di bulan Januari nanti. Alasan lain mengapa MU ingin menjual Maguire di Januari tahun 2025 nanti karena mereka tidak mau berpisah dengan sang bek secara gratisan. Kontrak sang bek habis di musim panas tahun 2025 nanti. Jadi ia akan pergi sebagai free agent di tahun depan. Jadi ketimbang melepaskannya secara gratisan, MU berencana untuk menguangkannya di musim dingin nanti. Manchester United dilaporkan juga sudah menentukan berapa mahar transfer yang mereka inginkan untuk Maguire. Mereka menargetkan bayaran sekitar 20 juta pounds untuk jasa bek timnas Inggris tersebut. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Hukuman kartu merah untuk Bruno Fernandes resmi dicabut. Manchester United tidak tinggal diam dengan kartu merah Bruno tersebut. Mereka memutuskan untuk mengajukan banding kepada Premier League. Ini disebabkan karena Bruno tidak ada niatan untuk mencelakai Maddison. Ia juga berada dalam posisi terpeleset sehingga kakinya mengangkat dan menjegal playmaker lawan. MU menganggap insiden itu adalah sebuah ketidaksengajaan, sehingga mereka memutuskan untuk mengajukan banding. Usaha Manchester United itu membuahkan hasil manis. Pasalnya banding mereka diterima. Operator Premier League menyadari bahwa ada kesalahan hukuman yang diberikan Chris Kavanagh kepada Bruno Fernandes. Alhasil mereka mencabut kartu merah untuk Kapten Setan Merah tersebut. Alhasil Fernandes yang sedianya dihukum suspensi 3 laga dipastikan bisa memperkuat MU di 3 laga tersebut. Bruno Fernandes sendiri dijadwalkan akan kembali beraksi bersama Manchester United di tengah pekan ini. Ia akan membantu Setan Merah meraih kemenangan saat mereka bertandang ke markas Porto untuk lanjutan Liga Eropa 2024-2025. Sir Alex Ferguson secara pribadi telah mendukung Massimiliano Allegri sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Erik ten Hag, jika Manchester United memutuskan untuk memecat mantan pelatih Ajax tersebut. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Man United sudah bergerak untuk mencari pengganti ten Hag dan nama Simone Inzaghi menjadi solusi sementara untuk kursi panas tersebut. Namun, legenda Man United, Ferguson, telah merekomendasikan Allegri sebagai pengganti yang lebih ia sukai untuk menggantikan ten Hag di Old Trafford. Allegri saat ini berstatus tanpa klub setelah diberhentikan oleh Juventus menyusul pertengkaran sengit di pinggir lapangan dengan direktur olahraga klub, Cristiano Giuntoli, pada bulan Mei lalu. Laporan tersebut menyatakan bahwa mantan manajer Chelsea, PSG dan Bayern Munchen, Tuchel, merupakan pesaing kuat bagi Allegri untuk pekerjaan di Old Trafford. Agen Allegri, Giovanni Brancini, mengatakan bahwa kliennya siap untuk menunggu waktu hingga sebuah pekerjaan penting muncul. Allegri sedang mencari proyek yang menarik untuk dilatih dengan karakteristiknya, keyakinannya yang jelas bagi semua orang, kata Brancini. Saya pikir dia telah menunjukkan sesuatu dalam beberapa tahun ini bahwa dia mencintai pekerjaan ini dan bersedia menunggu untuk sebuah proyek yang bagus. Sementara, Patrice Evra yang juga pernah bermain bersama Man United serta pernah dilatih Allegri, secara terbuka memuji pelatih asal Italia dan menyoroti bakatnya yang luar biasa dalam sebuah kesempatan. Manchester United loyo di awal musim 2024-2025 meski manajer Erik ten Hag sudah dimanjakan dengan kehadiran 5 pemain baru di bursa transfer musim panas 2024. Perombakan bisa segera terjadi termasuk melengsarkan ten Hag. Salah satu rekrutan baru yang disorot adalah Zirkzee. Pemuda Belanda itu sempat melakukan debut menjanjikan di Liga Inggris. Dia langsung bikin gol penentu kemenangan saat MU melawan Fulham di laga pertama Liga Inggris. Tapi setelah itu Zirkzee terpuruk. Ex-pemain Bologna itu mandul di 7 laga terakhirnya bersama MU. Posisi Zirkzee di Old Trafford kini terancam. Apalagi bila ten Hag sampai dipecat di tengah jalan. Menurut laporan Calcio Mercato, Zirkzee terancam cuma 6 bulan saja membela MU. Zirkzee bakalan balik merumput di Italia tahun depan. Kebetulan Juventus tertarik dengan pemain binaan Bayern Munchen tersebut. Juventus tertarik merekrut Zirkzee karena Dusan Vlahovic kinerja kurang memuaskan. Ada kemungkinan besar Juventus akan mengajukan proposal barter Zirkzee dengan Vlahovic di bursa transfer Januari tahun 2025. Kendala terbesar pertukaran pemain ini ada di masalah gaji yang jomplang.
Bayaran yang diterima Vlahovic di Juventus saat ini 2 kali lipat dibandingkan yang didapat Zirkzee bersama MU. Namun MU selama ini terkenal boros dalam memberikan gaji sehingga bukan tidak mungkin mereka mau membayar Vlahovic setara gajinya di Turin. Bruno Fernandes ternyata tidak seharusnya menerima hukuman kartu merah langsung. Wasit membuat kesalahan, pandangannya terhalang sehingga menilai tackle Fernandes sebagai pelanggaran keras. Kartu merah Bruno awalnya jelas jadi kabar buruk. Dia menerima hukuman kartu kuning di Premier League, jadi dia hanya akan absen di laga-laga kompetisi domestik. Sebelum banding diterima, Bruno masih bisa diturunkan ketika MU berjuang kembali di Liga Eropa, menghadapi FC Porto pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Bruno Fernandes menerima hukuman kartu merah langsung, bukan 2 kartu kuning. Jadi, dia dihukum larangan bertanding dalam 3 pertandingan domestik. Nah untungnya, MU mengajukan banding untuk hukuman kartu merah tersebut dan banding mereka diterima. Kartu merah Bruno dianulir, jadi dia dipastikan bisa terus bermain. Fakta bahwa banding MU langsung diterima, tanpa bantahan dari pihak Liga, membuktikan bahwa sejak awal memang seharusnya Bruno tidak dihukum kartu merah langsung. Wasit Chris Kavanagh, di momen tersebut, berada di posisi yang kurang ideal untuk membuat penilaian langsung. Dia melihat tackle Bruno dari belakang, sehingga terlihat keras. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bahwa Bruno terpeleset dalam detik-detik akhir sebelum kakinya menghantam James Maddison, dan hantamannya juga tidak begitu keras. Spekulasi mengenai siapa manajer baru Manchester United kembali ramai diperbincangkan. Terbaru, nama Gareth Southgate jadi salah satu kandidat kuat manajer setan merah yang baru. GVM Sports melaporkan bahwa manajemen MU sudah mulai bergerilya untuk mencari pengganti Ten Hag. Salah satu nama yang dikabarkan bakal jadi kandidat manajer MU yang baru adalah Gareth Southgate. Menurut laporan tersebut, INEOS selaku co-owner Manchester United sudah lama mengagumi Southgate. Mereka menilai apa yang dilakukan Southgate di timnas Inggris itu sesuatu yang luar biasa. Ia diyakini mampu untuk membawa setan merah untuk bangkit. Jadi mereka mempertimbangkan serius untuk mempekerjakan Southgate sebagai pengganti Erik ten Hag. Bak Gayung bersambut, Southgate sendiri dikabarkan sudah siap untuk kembali ke dunia kepelatihan. Ia merasa sudah cukup beristirahat dalam 3 bulan terakhir, sehingga ia siap kembali ke dunia kepelatihan. Southgate juga dikabarkan sangat antusias untuk menangani klub sebesar MU. Jadi jika tawaran itu benar-benar ada, maka ia siap untuk menerima pinangan setan merah. Southgate bukan satu-satunya manajer yang dikabarkan masuk dalam rencana Manchester United. Bos Inter Milan, Simone Inzaghi juga dilaporkan jadi kandidat manajer baru MU untuk pengganti Ten Hag. Erik ten Hag dikabarkan mendapat kesempatan 2 pertandingan untuk menyelamatkan kariernya sebagai manajer Manchester United. Jika tak ada perubahan signifikan, Ten Hag kemungkinan besar bakal dipecat. Dilansir The Sun, manajemen MU lewat INEOS belum akan memecat Ten Hag. Namun, mereka memberi kesempatan 2 laga bagi pria asal Belanda itu untuk menyelamatkan kariernya di MU. Satu dari 2 laga yang dimaksud adalah duel melawan Porto di Liga Eropa. Laga di Estadio do Dragão tersebut rencananya bakal digelar pada Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 dini hari mendatang. Kemudian, satu laga selanjutnya adalah duel versus tuan rumah Aston Villa. Laga pekan ke-7 Premier League 2024/2025 itu akan dihelat pada Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024 malam WIB. Jika MU kembali mengalami kekalahan dalam 2 laga tandang yang sulit tersebut, besar kemungkinan INEOS akan mengambil langkah tegas dengan memecat Ten Hag. Terlepas dari semakin kencangnya tekanan terhadap dirinya, Ten Hag justru masih merasa percaya diri aman dari pemecatan. Start buruk Manchester United jadi alarm bagi sang manajer Erik ten Hag. Muncul rumor dirinya bakal dipecat, tapi pihak klub masih akan mempercayainya. Muncul rumor soal Erik ten Hag bakal dipecat. Namun melansir dari BBC, sumber terpercaya menyebut kalau Manchester United masih mempercayai Ten Hag. Erik ten Hag sudah jadi manajer Manchester United sejak musim panas 2022. Kontraknya masih berlaku sampai musim panas 2026. 2 musim bersama MU, Ten Hag persembahkan titel Piala FA dan Carabao Cup. Di awal musimnya, Ten Hag cukup oke bawa MU finish di posisi ketiga Liga Inggris tapi musim lalu terjun finish di posisi ke-8. Manchester United selanjutnya akan hadapi Porto di lanjutan Liga Eropa pada tanggal 4 Oktober lalu hadapi Aston Villa di lanjutan Liga Inggris pada tanggal 6 Oktober. Khusus hadapi Villa, setan merah harus bisa merebut 3 poin. Poin MU ditempel West Ham di bawahnya dengan selisih hanya 2 poin. Pun Ipswich dan Everton di peringkat 15 dan 16 juga cuma selisih 3 poin.